Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Nah, Anda baru aja berbagi laporan analisis menarik nih tentang sebuah inisiatif literasi di Cirebon. Namanya Klasa Cirebon ya? Betul sekali, Klasa Cirebon. Oke, jadi misi kita sekarang adalah membedah temuan analisis itu. Apa sih Klasa Cirebon ini sebenarnya? Terus gimana cara kerjanya? Dan apa kata analisis soal dampaknya sejauh ini? Siap ya, kita bongkar bareng-bareng. Siap. Yang langsung kelihatan beda dari analisis ini, itu bagaimana Klasa Cirebon ini bukan cuma program asal jalan gitu aja. Ada payung hukumnya kuat. Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2024. Oh, ada perbubnya ya? Serius berarti nih? Ya, menunjukkan komitmen Pemkab Cirebon. Nah, filosofi namanya juga unik. Klasa itu kan artinya tikar ya, atau dasar. Ya, dasar, alas. Nah, mereka memposisikan literasi ini sebagai fondasi mutlak katanya, untuk kemajuan iptek di Cirebon. Jadi, bukan sekedar jargon, ini jadi kerangka berpikir programnya. Fondasi iptek. Oke. Masuk akal. Terus, gimana cara mereka membangun fondasi itu? Analisisnya kan nyebut ada 3 pilar utama ya. Yang pertama itu klinik baca. Kedengarannya kayak, UGD gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Pertolongan pertama lah. Fokusnya memang ke siswa SD kelas 4 sampai 6 sama SMP kelas 7 sampai 9 yang berdasarkan data awal mungkin masih perlu bantuan ekstra buat baca lancar. Jadi semacam intervensi gitu ya? Betul, intervensi dasar biar nggak ada yang ketinggalan di kemampuan paling fundamental ini. Skalanya juga lumayan besar loh. Targetnya itu ratusan sekolah. Wow. Ambisius juga ya? Oke, itu klinik baca untuk fondasi. Terus setelah itu apa? Saya lihat ada Gemesaku di laporan. Ini singkatan dari apa nih? Gemesaku. Itu gerakan membaca seminggu 1 buku. Tapi, ini bukan sekedar nyuruh, ayo baca buku. Analisisnya menyoroti ada 4 tahapannya, jadi terstruktur. 4 tahap? Apa aja tuh? Pertama, jelas membaca. Terus, ini, bikin review atau ulasan. Habis itu, presentasi. Dan terakhir, ada diskusi. Wah, lengkap ya? Iya, jadi tujuannya itu lebih dari sekedar lancar baca. Ini nggak sahnya kedaya nalar, kemampuan analisis kritis, terus berani ngomong di depan umum lewat presentasi itu, santai ke karakter, kayak percaya diri. Proses review sama diskusinya itu kunci buat latih anak mikir lebih dalam. Oke. Jadi, dari baca dasar di klinik baca, naik level ke mikir kritis di Gemesaku. Nah, pilar ketiga ini, yang menurut saya paling unik nih dari analisisnya, Simerak. Sekolah inspiratif membaca dan menulis ragam karya. Apa bedanya ini? Nah, ini dia yang menarik banget. Kalau 2 pilar tadi kan lebih ke konsumsi ya, menyerap info, kemampuan baca. Simerak ini geser fokusnya ke produksi, bikin karya. Produksi, maksudnya nulis gitu? Betul, analisisnya nunjukin gimana guru sama murid itu didorong aktif nulis. Macam-macam jenis teksnya, puisi, cerpen, laporan, artikel. Dikasih waktu 6 bulan. Terus, ini gula-gulanya, karya terpilih itu nggak cuma disimpan. Terus? Diterbitkan, jadi buku. Ini insentif yang kuat sekali buat dorong kreativitas, buat ekspresi diri. Mungkin ini ya yang bikin Klasa Cirebon ini agak beda. Ada penekanan kuat ke produksi konten. Jadi siswa nggak cuma jadi konsumen pasif, tapi jadi kreator. Iya. Jadi ketiga pilar ini dirancang saling melengkapi ya berarti? Dari dasar sampai ke kreatif ya? Betul sekali, analisisnya melihatnya begitu. Sebagai satu kesatuan yang komprehensif. Mulai dari skill dasar di klinik baca, terus kemampuan mikir kritis, dan komunikasi di Gemesaku. Sampai puncaknya di kreativitas dan produksi karya di Simerak. Plus, program ini juga dirancang nyentuh literasi lain yang disebut di Perbub, kayak numerasi, sains, digital, walaupun fokus utamanya tetap baca tulis. Nah, soal literasi digital, saya lihat di catatan analisis ada disebut juga pemakaian teknologi. Google Forms, Drive, YouTube, gitu-gitu. Seberapa jauh sih teknologinya dipakai? Kalau dari yang terbaca di analisis ya, teknologi dipakai cukup pragmatis. Buat administrasi, pendaftaran online, kumpulin karya tulis, mungkin juga buat nyebarin info programnya lewat YouTube atau Google Sites. Oke, paham. Jadi kerangkanya kuat, ada dukungan Pemda, 3 pilarnya komprehensif. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, Klasa Cirebon ini adalah inisiatif literasi dari Cirebon yang kelihatannya sangat terstruktur.
punya dasar hukum kuat dari Pemda, pendekatannya berlapis lewat 3 pilar utama, klinik baca buat dasar, Gemesaku buat analisis kritis, dan Simerak yang mendorong siswa jadi kreator. Ada juga pemanfaatan teknologi buat administrasi. Betul. Potensinya besar banget karena desainnya yang komprehensif itu. Nah, ini mungkin jadi satu hal menarik nih buat Anda renungkan lebih lanjut setelah deep dive ini. Kalau kita ingat filosofi klasa tadi sebagai dasar untuk kemajuan IPTEK, gimana ya caranya kita bisa ngukur kontribusi jangka panjang dari program literasi kayak gini terhadap kemajuan sains dan teknologi di Cirebon? Indikatornya nanti apa? Apa cukup skor baca naik, atau jumlah buku terbit, atau perlu ada jembatan lain lagi? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.